안녕하세요. 잠시만요. 네, 안녕하세요. 저는 유닉이에요. 지금은 제가 구글 관용사은 던 그리고 어떤 비교에 대해 설명해 드릴 건데, krom baru 시작해 볼까요? Yang pertama, kita akan membahas tata bahasa in. Tata bahasa ini digunakan untuk memodifikasi nomina di belakangnya dan menunjukkan bahwa situasi telah selesai. Penggunaannya untuk verba yang tidak memiliki bacim atau diakhiri huruf vokal itu langsung dilakati nien, seperti contoh kata sada yang berubah menjadi san. Kemudian untuk verba yang memiliki bacim atau diakhiri oleh konsonan akan dilekati en, seperti contoh kata mokta yang dilekati en menjadi mogen. Kemudian ada contoh kalimat 이 가방은 제가 지난주에 산 가방이에요. Artinya, tas ini adalah tas yang saya beli minggu lalu. San di sini memberikan arti bahwa pembicara telah membeli tas tersebut di masa lalu atau yang lebih tepatnya di minggu lalu. Kemudian yang kedua kita akan membahas tata bahasa ton. Tata bahasa ini digunakan ketika mengingat kembali dan membicarakan kejadian di masa lalu yang masih belum selesai dan dapat berlanjut lagi. Penggunaannya untuk verba dan adjektiva yang tidak memiliki bacim maupun memiliki bacim itu sama-sama langsung dilakati ton. Seperti pada contoh kata sada menjadi saton, masita menjadi masiton, kemudian ita menjadi iton, dan mokta menjadi mokton. Kemudian ada contoh kalimat 아까 제가 마시던 커피는 어디에 있어요? Artinya, di mana kopi yang tadi saya minum? 마시던 di sini memberikan arti bahwa di masa lalu pembicara itu belum selesai meminum kopinya. Kemudian, tata bahasa yang ketiga adalah tata bahasa ad-ton. Tata bahasa ini digunakan ketika memikirkan kembali situasi masa lalu yang telah selesai. Penggunaannya untuk verba dan adjektiva yang vokal akhirnya a atau o itu dilekati aton, seperti contoh kata gada menjadi gaton dan makta menjadi malgaton. Sedangkan untuk kata yang vokal akhirnya itu selain a dan o dilekati oton, seperti contoh kata yepuda menjadi yepoton, kemudian ita menjadi ipoton. Kemudian ada contoh kalimat 졸업식 때 입었던 옷을 보고 옛날 생각이 났어요. Artinya, saya teringat kenangan masa lalu ketika melihat pakaian yang saya pakai ketika upacara wisuda dulu. Ibatan di sini memberikan arti bahwa pembicara itu memikirkan kembali situasi ketika ia memakai pakaian itu, yaitu ketika upacara wisuda. Selanjutnya kita akan melihat perbedaan dari ketiga tata bahasa ini. Ketiganya memang sama-sama menyatakan bentuk lampau, akan tetapi en itu digunakan untuk menyatakan tindakan atau keadaan yang sudah selesai di masa lalu dan tidak berlanjut lagi. Kemudian ton itu digunakan untuk merujuk pada tindakan di masa lalu yang belum selesai atau yang sering dilakukan di masa lalu. Sedangkan untuk ad-ton itu digunakan untuk mengingat peristiwa atau situasi yang terjadi di masa lalu yang hanya dialami sekali atau dua kali. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan melihat contoh kalimat berikut ini. Yang pertama, 이 식당은 어제 제가 간 식당이에요. Artinya, restoran ini adalah restoran yang saya kunjungi kemarin. Kalimat ini menggunakan tata bahasa en untuk menunjukkan bahwa tindakan pergi ke restoran itu sudah selesai di masa lalu, yaitu kemarin dan tidak berlanjut. Kemudian kalimat yang kedua, 이 식당은 제가 대학생 때 자주 갔던 식당이에요. Restoran ini adalah restoran yang sering saya kunjungi ketika saya masih mahasiswa. Kalimat ini menggunakan tata bahasa ton untuk menunjukkan kebiasaan atau tindakan yang sering dilakukan pembicara di masa lalu, yaitu saat masih mahasiswa. Nah, ini menggambarkan tindakan berulang yang terjadi secara teratur di masa lalu.
Kemudian contoh kalimat ketiga, 이 식당은 작년에 우리 가족이 갔던 식당이에요. Restoran artinya restoran ini adalah restoran yang keluarga kami kunjungi tahun lalu. Kalimat ini menggunakan tata bahasa autoton untuk mengingat kembali kejadian di masa lalu yaitu tahun lalu yang terjadi hanya satu kali. Ini menunjukkan bahwa keluarga pembicara itu mengunjungi restoran tersebut di masa lalu dan sekarang itu sedang mengingat kembali kejadian tersebut. 저는 가야 할 것 같네요. 그럼 제 발표는 여기까지고요. 들어주셔서 감사합니다. 안녕.